Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang manajemen permodalan LKMS. Manajemen permodalan bank syariah, modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva di samping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko. Fungsi modal bank. Fungsi utama dari modal bank adalah melindungi para penyimpan uang atau deposan dari kerugian yang timbul. Menurut Johnson, modal bank mempunyai 3 fungsi. Yang pertama sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Yang ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Sedangkan menurut Brenton C. Levitt menekankan 4 fungsi modal bank, yaitu untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. 2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. Yang ketiga, untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan guna menawarkan pelayanan bank. Yang keempat, sebagai alat pelaksana peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tetap. Sumber-sumber modal. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan atau pinjaman, terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana titipan atau pinjaman. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil. Kemudian kecukupan modal bank syariah. Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara 1. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Yang kedua, membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan BIS atau Bank for International Settlement. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 1988 dengan menetapkan CAR, yaitu rasio minimum yang didasarkan pada perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.